teman-teman, balik lagi di Cinta Melulu setiap hari Senin hanya di Langit Musik. Dan kalian gak lupa kan kalau misalnya episode-episode sebelumnya kalian bisa tonton langsung di Maxstream. Udah pada nonton belum? Aku sih udah semua. Dan gak lupa saya memperkenalkan partner saya yang cantik banget. Gak dong. Iya dong. Aduh makin mules nih gue. Cantik kan tapi Anastas Siung. Dede. Nggak ada sound efeknya apa? Kayak prang agak berlebihan, tapi terima kasih untuk sambutan yang meriah. Terima kasih sudah memanggil saya untuk acara Cinta Melulu kali ini ya. Oh iya. Padahal dari minggu lalu udah ada. Acaranya terharu gak sih sering dipanggil di sini? Pasti kan ngerasa gila, kayak ini adalah sebuah kehormatan yang nggak pernah bisa saya bayangkan untuk berada di bangku ini bersama Berena Lovel ya. Kira-kira ibu ada di partai mana kira-kira? Saya ada di partai mana saya juga bingung. Oh gitu. Hidup lagi capek-capeknya dan partai kayak Aldi Taher loh. Adik-adik, saya juga bingung partai mana. Oke, hari ini kita mau ngebahas masalah cinta atau ego. Ego atau cinta, cinta atau ego? Partai sih gue, tetap partai ya. Partai cinta yang pakai ego. Partai cinta pakai rasa dong. Nggak, kalau cinta pakai ego tuh banyak berantemnya gitu. Kayak Iya. apa artinya cinta kalau nggak pakai berantem ya nggak sih? Iya juga sih. Tapi alangkah lebih baiknya berantemnya bisa ketakar kali ya, nggak yang gede-gede banget gitu. Kalau gue selama berantemnya nggak sama gue nggak apa-apa. Kan gue netizen suka keributan. Oh. Kayak lo kan cerita kan artis banget nih ya kan. Jadi kalau lo misalnya lo punya pacar terus lo ribut gitu, gue kayak menyoraki gitu. Kayak gue netizen mampus lagi mampus tuh kan udah gue bilang gitu. Kan lo kayak tahu 62 gitu deh. Oh iya kan gue udah bilangin gitu. Iya tuh. Ya tuh lihat tuh emang cowoknya tuh kan. Berliran. Gue sih gak pernah suruh berliran ya. Oh. Gak pernah ya. Gak pernah. Terus apa dong? Teaser doang, teaser. Lu mindahin gelas ya barusan? Tadi kan udah ditaruh depan situ, Ber. Kenapa emangnya? Biar simetris di TV. Tadi kan aku minum. Ya udah maju dikit, nah biar simetris tuh. Di TV. Ya, TV banget gak lo? TV banget. Biasa tuh TV gue masih gembung gitu. Belinya gak usah pakai cinta sih, kalau bisa gue bisa pakai beli yang 70 inch. Biar gede ya? Iya banyak cinta gue. Banyak apa gede? Gimana? Pertanyaan suka mancing kan. Ntar giliran gue jawab, gue yang salah. Enggak, maksudnya banyak cintanya atau besar cintanya? Cinta gue banyak dan besar banget. Kena beneran Wak. Niatnya enggak? Maaf. Niatnya enggak? Enggak. Oh, oke. Maafin gue ya. Tapi lo pernah gak? Kalau lo gimana? Pernah gak pacaran terus lo ribut perkara ego gitu? Ribut ego gitu. Pernah. Kayak Bego. Kak Berli. Kak Berli apa Denos. Denos. Bisa baca kan? Bingung. N-nya ini dempet. Denenen. Denenos. Iya. Coba tapi lo pernah gak? Cinta sama ego. Iya, lo pacaran awalnya mungkin lo cinta banget, tapi lama-lama tuh kayak cinta lo terkalahkan sama ego lo gitu. Pernah no. Bahasa gue puitis banget barusan ya. Bener. Pernah banget. Gimana ceritanya? Kayaknya awal tuh seru banget tapi belum dong. Oh belum. Kayaknya awal tuh masih ego nggak sih? Ego buat memiliki dulu. Enggak, kalau gue justru kebalik. Kalau gue selalu di awal tuh cinta gue kayak shung ke atas gitu. Terus lama-lama kayak gue egois jadinya. Ego sama egois sama gak sih? Sama dong. Sama. Ego itu kan kayak pride gitu gak sih? Iya pride. Iya sih, kalau egois tuh lebih ke selfish gitu. Iya. Sebenarnya kalau ego lebih ke gini. Kalau definisi ego lu tuh apa sih? Definisi ego gue itu lawan kayak lawan kata pintar. Bego. Diulang-ulang bercandaannya. Coba definisi lu ego lu definisi apa? Ego gue itu lebih ke aduh gue susah nih ngejelasinnya. Kayak misalnya gue mau memiliki suatu hal, tapi sebenarnya suatu hal itu nggak bisa dimilikin gitu. Kenapa Anda? Kok aku ditampar? Mukanya kayak gitu. Tampar aku mas, tampar aku. Tidak berat. Pertanyaannya. Kak Berli mau nyalek nggak?
Gue tahu lagi nih komen siapa. Gue inget itu user ID-nya Oh, 6949. siapa sih? Tahu ya, waktu itu rumahnya di Jakarta Utara sih kayaknya. Oh, Lah, beneran waktu itu pernah gue tanya tinggal di mana sih gitu. Terus katanya Jakarta Utara ini yang ini penonton ketawa-ketawa aja. tahu. Kayak Lenong Bocoy gitu, sekarang ada penonton. Penonton gitu. Ber, tadi gue lagi nanya ego. Apa? Definisi ego lu tuh gimana? Iya itu, misalnya kalau yang pernah gue alamin ya, kayak misalnya dia selingkuh, terus harusnya logikanya hati gue maunya udah dong, tapi ego gue memaksakan kayaknya masih bisa deh gitu. Itu menurut gue ego, karena ego tuh kayak nyakitin diri nggak sih? Itu mah ego lawan kata pinter kata gue mah. Bego. Iya. Masa dari selingkuhin masih mau bertahan? Aku sih nggak dulu. Masa sih bukannya pernah? Pernah. Ya kan? Makanya saya kan belajar dari pengalaman. Iya. Saya kan bukan keledai yang ngelakuin kesalahan 2 kali dong. Iya, 3 kali lah ya. Gue 3 kali sih, tapi keempat kali sih gue udah gak mau. Jadi kalau jadi pacar lu boleh selingkuh sampai 3 kali. Yang bukan. Oh, Gue udah gitu. pernah 3 kali mempertahankan perselingkuhan. Tapi kayaknya harusnya. Beda ini gede banget ya. Kepala gue jadi kayak berat. Lu kelamaan kan di Merut. Ini kan yang dengerin kan gak ada videonya kan ceritanya. Terus kayak apa itu yang gede? Jadi sulit gue jelasinnya. Gimana? Gitu sih. Kalau gue definisinya lebih ke situ. Atau juga misalnya berantem. Berantem kan pakai ego ya. Cuman menurut gue kalau misalnya egonya terlalu melebihi rasa sayang, itu yang fatal sih. Gimana tuh? Misalnya salah, udah salah, belagak bener, paham gak sih? Paham. Hah? Paham gue. Atau gini deh, Terlalu bersemangat ya tadi jawabnya ya? Gimana sih? atau gini, susah buat minta maaf mungkin ya, mengakui kesalahan, ego nggak sih itu ego? Gue tuh Taurus kan. Taurus tuh susah banget minta maaf. Tapi kalau kita salah, kita pasti akan langsung minta maaf. Tapi kalau misalnya kayak tapi nggak semua orang salah minta maaf. Gue tipikal yang enggak loh. Kalau lo ini gini. Kadang ada relationship yang menurut gue rasa sayangnya tuh jauh lebih besar daripada egonya. Sampai kayak kadang lo minta maaf tuh bukan karena lo tahu lo salah gitu. Karena lo menghargai relationship itu tuh lebih dari tapi ego kata lo nggak boleh. Ya kata gue mah nggak boleh. Tapi kan itu kata gue, bukan kata yang diajarin Alkitab. Lu nggak Alkitab ya? Nggak diajarin di yang apa sih, di kitab-kitab suci gitu. Iya. Kan kalau di Alkitab mah ditulis katanya lo harus memaafkan 77 kali 77 kali. Jadi ego lu tuh nggak boleh menang. Jadi religius nih omongan gue. Ini gue mau minum tapi ntar kalau gue angkat gelasnya ntar jadi nggak simetris lagi. Berat banget nih kerja di sini gue lihat. Ini lo minum deh. Itu air doa. Tadi udah gue doain. Ntar nurut lagi gue. Iya dong. Dicuh gitu kan. Cuh gitu. Iya, tapi kalau kata gue mah gitu. Maksudnya kalau buat gue ego tuh lebih ke kayak lu ngotot nggak mau ngalah aja gitu. Kalau kata gue mah. Jadi meskipun lu tahu lu salah. Iya, jadi kayak yang tadi gue bilang, kadang tuh kayak kalau gue ketika gue sayang sama orang, gue tuh bisa tuh nelen ego gue, swallow my pride gitu, anjay. Itu sendal. Swallow my sendal. Enggak, bukan dong. Swallow. Getar. Apa tuh yang getar? Handphone. Oh iya, saya kira yang lain. Ya gitu. Kalau gue tuh bisa kayak gitu, kayak kalau gue sayang banget sama nih orang, gue tuh bisa kayak ya udah gue telan semua ego gue, semua pride gue, gengsinya gue. Even though gue nggak salah gitu, gue cuma nggak mau ribut aja gitu. Kadang kan orang kalau misalnya lagi marah, apapun masalahnya, dia cuma mau denger kayak, ya udah sayang, aku minta maaf ya gitu. Iya, aku maafin. Bukan kalau tuh. Tapi itu juga gue alamin kok. Maksudnya pada saat tidak dong. Pada saat lagi ada masalah, lebih ke biar cepat kelar gak sih? Menurut gue kayak kalau ada masalah, misalnya kita berantem nih, kita pasangan terus kita berantem, menurut gue yang salah itu nggak cuma satu pihak.
Gue mau jawab tapi gue lagi ngatur gelas tadi. Oh, oke. Menurut gue nggak cuma satu pihak, tapi antara lu sama gue pun sama-sama salah dan harus sama-sama minta maaf. Ya, kalau gue nggak pernah salah, Ber. Kesalahan gue tuh cuma 3. Salah milih skincare, salah milih cowok, sama salah ngelihat belokan di Maps. Iya, udah tahu, gue udah hafal. Iya, jadi tahu kan gue emang nggak pernah salah. Tapi gue nggak apa-apa minta maaf gitu, walaupun gue nggak salah. Malaikat sekali Anda ya. Pesan gue single. Oke. Kalau menurut lu cinta yang egonya lebih besar tuh kayak gimana? Ya itu tadi kayak mentingin pride gitu, mentingin gengsi. Kayak udah ribut-ribut aja gitu. Kalau kadang tuh gini ya, kayak malah adu-aduan ya sih, kayak lagi di ring tinju lu tau nggak? Iya, gak? kayak mesti banget ada yang menang gitu kan. Iya. Kayak ini relationship atau competition gitu kan. Iya, bener yang kayak gitu sih. Dan itu banyak banget tuh terjadi di luar sana. Tapi lu pernah dengar ada cerita kayak gitu juga gak? Kayak atau ada pengalaman yang kayak gitu? Ada pengalaman kayak gitu. Gimana tuh? Jadi yang kayak ribut, akhirnya nggak mau ngalah. Ributnya karena apa dulu nih? Banyak misalnya hal. Kayak ributnya lu selingkuh, ya wajar dong dia marah. Iya. Ya. Lebih ke misalnya dia cemburu deh. Siapa yang cemburu? Ya pacar gue. Oh, emang punya pacar? Pada saat itu. Oh. Misalnya dia cemburu, ya dibanding. Saya ini penonton. Apa ya? Penonton, apa sih namanya? Lupa gue juga, udah lama gak nonton Lenong Bocah. Bukan Umi Kuari, mana Umi Kuari? Bukan kemarin ada si Umi Kuari. Ada. Bukan beda program dong. Ya misalnya dia cemburu. Gue dibanding harus ngomong, ya harusnya kamu tidak cemburu dong, kan cuman bla bla. Saya bisanya begitu kan. Gue lebih ke ya udah iya aku bakal jaga jaraknya semau yang kamu mau. Physical distancing. Iya. Covid udah nggak ada kata Jokowi. Semeter ya? 1,5 biar lebih aman. Semeter tidak sampai. Ini gue tahu sih dari kita bisa cuma ngabisin durasi kan. Cuman kayak apa sih maksudnya? Enggak, tapi pertanyaan gue nih kayak kalau semeter tak sampai. Iya. Nggak ada tuh tadi semampainya tuh gue lihat tuh. Iya kan. Tadi aku beringet apa ya, semeter tak sampai. Iya. Aku beringet semampai. Yuk bahas ini yuk, tadi lagi bahas ini yuk. Tapi maksud gue, kalau gue tuh tipe yang kalau pacaran tuh nggak bisa dikekang. Jadi gue nggak suka tuh. Maksud gue, karena gue basicnya tuh gue temenan banyakan sama cowok. Lo tau kan? Nah, gue nggak bisa tuh kalau misalnya kayak gue punya pasangan, terus pasangan gue kayak dikit-dikit, aku nggak suka ya kamu dekat sama si ini. Aku nggak suka ya kamu dekat sama si ini. Lah, hilang dong teman gue semua. Habis teman gue. Sama gue juga temannya melaki semua. Nggak ikutan lagi gue ini mah. Tapi lu pernah nggak merelakan itu semua? Pernah ya, sama pernah juga. Yang terakhir gue pacaran itu kan gue sampai kayak nggak punya teman. Bukan nggak punya teman sih, maksudnya kayak gue tuh jadi jauh sama teman-teman gue. Itu gue benar-benar kayak udahlah, gue ikutin deh maunya lu apa gitu. Gue telan tuh ego gue, semua gue nggak peduli lagi sama apa yang gue mau gitu. Karena waktu itu gue mikir, lu bayangin sampai New Year itu gue biasanya selalu malam tahun baru tuh sama teman-teman gue kan. Terus dia nggak mau kalau misalnya kayak malam tahun baru sama teman-teman gue, maunya sama keluarganya. Tapi karena gue mikirnya kayak relationship-nya mau serius gitu kan, jadi kayak udahlah gue nggak mau ribut daripada gue berantemin masalah kayak gini kan males kan. Akhirnya gue kayak udah gue ikutin gitu. Akhirnya putus juga kan. Makanya kalau gue abis lu lepasin teman-teman lu, abis itu lu yang dilepas. Iya. Makanya jangan pernah melepaskan sesuatu untuk sesuatu loh. Nanti kalau sesuatu itu melepas, nanti sesuatu itu melepas juga. Gimana sih? Kok kayak banyak banget kata-kata sesuatunya? Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu. Ayo lanjut. Banyakan bercanda gue liat ini. Oke, dan tadi aku udah Instastory, udah Q&A buat teman-teman yang ada di Instagram buat sharing cerita-cerita tentang ego dan cinta. Ego atau cinta. Boleh dong kalau ada yang mau komen. Ya di sini juga boleh kalau ada yang komen. Pengalaman-pengalaman kalian tentang peregoan ini. Ya, mungkin kalau ada dari penonton yang mau penonton kita cuma satu itu loh.
Gue masih bingung. Yang kata abis penonton terus jawabannya apa sih? Penonton. Lenong yuk. Bukan. Aku mah yang di khotbah. Aku mah apa tuh? Cuma selingkuhan kamu. Udahan nggak? Ntar kita di blok ini. Ya, tapi lu pernah ngasih putus gara-gara ego? Pernah dong. Kayaknya semua keputusan itu Keputusan nggak tuh? Iya, keputusan. Iya, semua break up lah ya, semua putus. Pasti ada campur tangan ego nggak sih? Kalau gue yang terakhir jujur bukan karena ego. Yang terakhir. Karena emang udah gak mau. Karena emang nggak dinikah-nikahin, anjay, capek nungguinnya. Aku kan nikahin aku mas gitu. Iya, Biasa kayak nggak mau kamu laki kata dia gitu. Emang iya? Iya, biar becek kelamin ya. Suka gitu deh. Lebih menurut aku sih kayak ego sih. Semua putus itu ada egonya. Di salah satu ya. Mungkin yang mempertahankan pun ada egonya. Kayak nggak bisa ketemu di tengah gitu kan. Tapi ini baru kejadian di gue by the way. Tapi ini bukan pacar gue. Oke. Jadi ada satu cowok baru orang. habis. Jangan disebut dong. Oh iya, maaf. Teman saya. Oh, temanmu. Ya pokoknya adalah laki-laki di luar sana ya kan. Jadi intinya dia habis confess dia suka sama gue. Ternyata gue gak jelek-jelek banget say. Masih ada yang suka sama gue. Masih ada ini mic-nya di sini. Oh ya maaf. Gak kedengeran suara apa gimana? Enggak. Kurang aja. Jadi pengen ngomongnya tuh kayak deket banget gitu maksudnya. Oke. Itu gak bisa tuh oleng. Nah jadi mana sih ribet amat ini mikrofon biasa kagak ada mikrofon biasa. Ada ditelan sama lu. Gak semuanya masuk mulut gue telan dong. Terus. Jadi apa tadi gue ngomong? Terus dia habis confess gitu. Nah jadi karena gue tidak menganggap dia lebih dari sekadar teman, akhirnya gue jelasin ke dia nggak bisa. Karena dia tuh kayak maunya tuh sampai kayak kasarnya pacaran lah gitu. Nah akhirnya gue cuma bilang nggak bisa, boundaries gue sama lu tuh sebatas teman. Ya maksudnya gue tuh sama temen tuh juga bisa physical touch. Maksudnya kayak gue bisa kayak rangkul, pegang gitu. Gue biasa aja. Tapi yang dia expect tuh kayak enggak kita sekarang pacaran lah. Mau ciuman apa bagaimana kan kayak gitu kan. Repot dong. Jangan dong. Nah tapi akhirnya gue jelasin tuh ke dia. Terus dia kayak gak bisa terima gitu. Gak bisa terimanya gara-gara apa? Karena dia maunya lebih dari itu. Jadi menurut gue ini tuh udah jadi kayak tadi lu bilang, ego kayak ingin memiliki dan lain sebagainya gitu. Dan menurut gue harusnya kita tuh bisa nih mempertahankan friendship ini gitu, walaupun mungkin kayak dengan feelings lu atau dengan feelings gue. Kalau kita tuh bisa ketemu di tengah, sama-sama nurunin ego. Oke, gue ambil tengahnya nih di mana gitu. Sama-sama nurunin ego dan sama-sama tahu diri kali ya. Iya, benar. Lu tahu hati lu, dia juga tahu hatinya dia, kapasitasnya. Hatinya yang dikasih ternyata cuma setengah, jadi pertemanan aja nggak bisa full, ya udah gitu dibandingin jadinya nggak ada sama sekali. Iya. Nah jadi tuh kayak gue sebelah, kenapa sih kita tuh kayak nggak bisa ketemu di tengah? Lu tuh kayak maunya pacaran juga gue rasa gitu kan, kayak most of the times ketika lo akhirnya ngomongin ego tuh kayak yang satu maunya A banget nih di ujung, yang satu lagi maunya B banget di ujung gitu. Ujung-ujungnya kayak bisa kali ya ketemu di tengah harusnya gitu. Kalau harusnya jalan bareng dulu gak sih? Iya, kayak misalnya meet me in the middle gitu. Aja kayak lagu tuh. Tapi gue lupa lagunya apa. Udah nyanyi. Iya dah. Gue gak bisa nyambungin kalau itu. Iya, maksudnya kayak seharusnya tuh kayaknya bisa ketemu di tengah gitu. Tapi karena yang satu ego yang gak mau turun, yang satu lagi gak mau, dua-duanya gak mau nurunin ego. Kok ribet banget kalimat gue. Dua-duanya tuh kayak gak mau nurunin egonya buat sama-sama ketemu di tengah gitu. Kayak mau dipoto, gue jadi salah fokus gitu. Jadi ujung-ujungnya udah akhirnya gue jadi terakhir tuh tadi ketemu sama dia, terus dia kayak bye gitu. Kayak ya nih, terus gue bilang kan, apaan sih lo bye-bye gitu, kayak ini kayak lu udah gak mau ketemu gue lagi, gue bilang gitu. Terus kata dia, iya emang ini our last meeting aja. Kayak mau metong besok gue say. Makanya kan jadi kan bahkan tuh menurut gue egonya tuh bukan cuma di relationship doang gitu, sampai kayak ke hubungan yang bukan apa-apa pun menurut gue ego tuh kayak di pertemanan juga ada ego loh. Iya.
Iya gak sih? Iya. Di pertemanan, di semua yang namanya berhubungan apapun itu pasti ada ego. Nggak cinta melulu ya? Nggak cinta melulu dong. Cinta melulu banget nih. Tapi di semua hubungan itu pasti ada ego. Entah egonya ego sebagai teman, ego memiliki, ego ngejaga, ego lu itu ego. diulang lagi. Bercandaannya gak berubah-berubah nih, gue lihat-lihat. Apa nih? Hai Kak Berli, ini udah. Ya, terus. Nah, jadi banyak egonya, nggak semua ego tuh negatif menurut gue ya. Ego memiliki kalau selama tidak memaksakan itu positif loh. Selama bukan suami orang ya, Say? Iya. Dan bukan istri orang ya, Say? Betul. Kau tuh lebih tahu diri lah ya. Terus gue barusan kayak dari hati tadi. Sorry. Ada ego mau nyakitin, dendam. Itu kan ada egonya juga menurut gue. Paling sering sebenarnya kalau misalnya lagi pacaran gitu masih kayak misalnya lihat lo nanti gitu. Iya, lo bakal nyesel putusin gue. Atau nggak bahkan pas masih pacaran juga gitu. Kayak misalnya dia bohongin lo nih gitu, atau kayak dia chattingan sama mantannya gitu. Terus at some point lo punya ego kayak, lihat lo ya nanti gue juga chattingan sama cowok lain biar lo tuh tahu rasanya kayak gimana. Ya, gue pernah ada di posisi itu dan ternyata menurut gue itu tidak menyelesaikan masalah. Justru itu nambah masalah dan mengawetkan masalah. Mengawetkan, borak sekali saya. Iya dong, diawetin dong. Karena abis lu bikin salah A, gue bikin salah A. Lu bikin salah B, gue bikin salah B. Lu lagi kompetisi. Gitu. Biar balance ya, itu raca keuangan, anak akuntansi gue yakin itu. Fix anak akuntansi gitu. Harus balance. Dulu gue pernah kayak gitu. Putus nggak? Ya putus lah ya. Putus kalau sekarang masih dong. Iya. Dulu gue pernah kayak gitu dan menurut gue itu kekanak-kanakan banget sih. Iya, gue sebel sih kalau misalnya kayak balas-balasan gitu. Kayak, ya udah gue salah, lu kasih tahu gue kalau gue tuh salah gitu. Gue akan minta maaf. Tapi kalau misalnya kayak gue salah, terus lu malah ngelakuin apa yang gue lakuin, nah sama dong. Biar tahu gitu. Ya sama aja dong lu sama gue. Atau itu cuma alasan. Pada saat lu ngelakuin itu, oh iya, dulu kan dia pernah. Oh udah jadiin alasan aja. Iya. Biar kayak, ya kan kamu dulu pernah. Gue. Iya. Iya kan? Itu padahal sebenarnya nggak ada niat gitu. Tapi percaya nggak sih, gue tuh pernah ada di posisi pasangan gue macem-macem ya. Macem-macem apa tuh? Macem-macem maksudnya? Ya selingkuh lah, bohong lah, banyak lah. Tapi di satu waktu yang sama itu ada aja loh, ada aja yang jadi hantu di belakang gue. Kayak misalnya tiba-tiba ada orang yang dulu ngedeketin gue tiba-tiba WhatsApp gue lagi setelah sekian lama dia nge-WhatsApp. Kayak Tuhan tuh selalu ngasih kita peluang pada saat kita ada lagi lemah gitu. Kenapa tuh? Penonton lagi keluarin kamera. Kan gue sadar kamera banget enaknya ya. Terus gitu. Jadi menurut gue kayak Tuhan tuh selalu ngasih peluang buat kita pada saat kita lemah. Lebih ke godaan setan ya, Say. Makanya gue bilang hantu kan. Iya. Mana anak setan. Nah, pada akhirnya pada saat pasangan gue ngelakuin kesalahan kesalahan, ada godaan. Terus akhirnya karena kesel, karena ego, ya udah gue ngebales doang kok. Dia jalan, gue bales doang. Kayak buat suatu pembenaran gitu. Jadi kesalahan pasangan kok dijadiin senjata buat menjustify apa yang lo lakukan. Iya. Padahal lo tahu sebenarnya kayak itu nggak bener nih gitu kan. Iya, lo tahu itu nggak bener. Iya, gue tahu lo kecewa. Tapi enggak gitu sih caranya menurut gue. Jangan jadiin kesalahan pasangan itu menjadi senjata buat di hubungan kalian gitu. Tapi gue gitu sih. Akhirnya pas yang sama mantan gue yang terakhir kan awal-awal tuh gue kayak menjaga itu kan. Gue tuh gak mau tuh balas-balasan atau kayak gue gak, ya udah intinya kalau lo salah gue kasih tahu, kalau gue salah lo kasih tahu. Ekspektasi gue tuh kayak gitu. Tapi sampai akhirnya gue kayak gitu karena gue terlalu capek coy. Jadi misalnya dia sering banget nih pergi misalnya gak ngabarin gue, itu kan basic banget ya relationship menurut gue. Saking dia sering banget gak ngabarin gue dan gue kasih tahu dia gak berubah-berubah juga, akhirnya gue di titik yang oh ya udah kalau gue pergi berarti gue gak kabarin dia gak apa-apa ya gitu. Jadi gue yaudah gue kalau pergi ya udah gue pergi aja, gue gak kabarin dia. Itu ego juga gak menurut lo? Walaupun gak signifikan ya misalnya. Iya sih, ya ego kan? sih. Iya. Gue mikirnya kayak tapi ya kalau gue kalau di posisi lo juga sama mungkin ya.
Karena Iya capek kan? gak sih kalau misalnya dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali masih kayak gitu Iya, juga. iya. Untuk urusan apapun ya itu ya. Iya, ya udah berarti peraturannya sudah berubah gitu. Iya, iya, iya. Terus gue tuh tipenya Rules-nya udah ngikutin. berubah nih dalam dalam Iya, kita iya. berhubungan. Oh, rules-nya maunya ke sana ya udah gitu. Soalnya kalau gue tuh tipenya ngikutin pasangan gue. Jadi kayak awalnya kan gue bilang kan gue tuh kalau pacaran di awal tuh ego gue tuh 0. Kayak gue tuh berasaannya kayak gue give in everything di awal gitu loh. Kayak gue cinta mati. Enggak, salah. Maksudnya kayak gue enggak cinta mati ya karena gue masih hidup sekarang. Jadi maksudnya kalau gue tuh kayak sayangnya tuh gede banget di depan gitu. Makanya awal-awal tuh orang-orang pasti ngeliatnya tuh kayak bucin banget sih Tasya gitu. Tapi lama-kelamaan tuh gue kayak ngeliatin dia gitu, gue observe gitu. Oh dia giniin gue, oke berarti misalnya awalnya gue 100 nih ke dia. Terus along the way kok tiba-tiba dia kayak gue lihat cuma 70 nih. Oh ya udah gue turunin 70. Dia 70, dia 60 nih, gue turunin lagi 60 gitu. Iya, soalnya kalau misalnya lu nggak turunin, nggak tahu sih menurut gue ya, kayak jadinya berat sebelah, nggak balance, terus sama sakit sendiri anjir. Iya bener. Sampai tapi akhirnya lama-lama kalau kayak gitu gautnya adalah mati rasa lama-lama. Iya sih. Lama-lama 0 anjay. Tapi kalau udah nggak bisa dibicarakan, dikomunikasiin sih, ya emang udah waktunya turun kali ya. Tapi kalau masih bisa dibicarain ya harusnya tidak ada yang turun. Benar. Tapi kan kita adalah manusia biasa ya, yang penuh dengan dosa dan celah, penuh dengan ego. Amin. Enggak gitu. Oh, enggak, bukan lagi doa ya? Maaf. Nggak harus diaminin. Enggak yang tiba-tiba gue bismillah gitu, enggak. Enggak dong. Ya baik. Terus tadi gue mau ngomong sampai lupa gue. Apa namanya? Nah, kalau misalnya kalau dulu nih gue lebih ke ego itu dapat mengalahkan segalanya, Kak. Betul. Tapi ego kayaknya enggak salah. Nggak bisa mengalahkan sebenarnya takdir deh. Cinta, yang mengalahkan segalanya. Makanya ada istilah di Inggris tuh kayak love conquers all. Oh iya. Kayak cinta mengalahkan segalanya. Benar. Karena kalau misalnya punya ego tapi doang, cinta lu lebih gede. Iya. Lanjut. Oh iya. Tadi gue mau ngomong, ngomong baca itu lu tiba-tiba. Gue pernah ada di posisi yang pasangan gue ngelakuin kesalahan dan gue diem. Gue tidak membalas. Itu kan maksudnya diem tuh bahkan lu gak tegur juga gitu? Bahkan gue tidak tegur. Bahkan itu udah mati rasa atau apa sih? Enggak tahu ya, otak gue gila kali ya dulu. Jadi lebih ke misalnya pasangan gue ketahuan selingkuh nih. Buktinya ada, tapi buktinya gue save. Oh lo ini kayak ngumpulin peluru ya? Nah, ntar begitu lu udah mau meledak kayak dor mampus lo headshot anjir. Iya. Bener. Jadi gue kayak lagi numpuk masalah yang tidak gue selesaikan karena gue ngerasa males gue selesain juga. Ujungnya mungkin dia bakal kayak gitu lagi gitu. Jadi ngapain gue ngabisin waktu sampai akhirnya pada saat gunung itu sudah kapasitasnya sudah full, ya gue yang akan meledak sendiri. Tapi lu gunung Merapi soalnya saya. meledaknya tuh enggak yang akhirnya gue maki-maki dia, enggak. Lu tuh enggak meledak kayak gimana? Apa? Gue tinggalin aja. Kayak kita udah gak bisa deh gitu. Ini soalnya bukti-buktinya ini. Kita gak ada. Lu ghosting. Gue ghosting. Gue gak pernah ghosting orang. Karena yang ada di otak gue, ngapain anjir? Karena menurut gue gini loh, lu ngelakuin suatu kesalahan, kan lu tahu ya, gue ngelakuin suatu kesalahan nih. Bener gak sih? Kan udah gede gitu kan, udah pada besar, udah pada dewasa, udah punya otak, udah bisa mikir kalau masih kecil gak punya otak tuh gue. Mana salah, mana benar. Iya. Ya kan? Pada saat lu ngelakuin kesalahan, terus besok lu ulangin kesalahan itu, artinya lu membenarkan suatu kesalahan dong. Terus belum tentu, siapa tahu ternyata dia keledai karena cuma keledai yang ngelakuin kesalahan 2 kali. Anjay. Dan saya tidak mau dengan keledai. Iya. Nah, menurut gue kayak kalau emang lu mau tobat ya lu tobat sendiri, bukan karena lu. Bukan karena ketahuan. Iya. Tapi gue karena ya lu gue masih berharap dia bisa berubah karena dirinya. Karena menurut gue berubah karena dirinya itu lebih total, lebih lama lah, dibandingin berubah karena gue ketahuan nih. Ya kalau misalnya kayak gitu kan berarti emang tujuan lu dari awal udah jelek. Misalnya dari awal tuh lu gak niat berubah sebenarnya gitu kan. Cuma karena anjay kena ribut lagi gue gitu. Iya, gak mau gue
ntar ketahuan. Iya. Gue nggak mau tuh ada kata itu dulu ya. Tapi ternyata itu pun nggak bisa, Nas. Pada saat gue praktekin itu sama beberapa orang, pertama gue nyiksa diri, yang kedua, ya toksik. Toksik dong. Pada saat gue menyiksa diri, gue ngediemin. Lu tau nggak? Dulu tuh gue kalau misalnya pasangan gue lagi bohong, abis itu gue selalu membuat sesuatu yang nice sekali. Biar dia ngerasa bersalah ya? Bukan. Maksud Biar gue, apa? niat gue tuh aneh banget deh. Niat gue tuh biar pasangan gue ngerasa nyaman dan bisa jujur gitu sama gue. Nyaman dan cerita jujur sama gue. Ya enggak dong. Enggak yang Ternyata tiba-tiba lo tidak. jadi baik terus pasangan lo kayak, ya Berli aku mau ngaku aku selingkuh gitu. Enggak yang gitu dong. Iya enggak, iya makanya ternyata tidak. Enggak Agak beda semudah pikiran itu. lo gue liat-liat tuh. Iya makanya gue bilang ternyata itu salah. Dan Iya. ya gue gak mau ngulangin hal itu lagi sih. Gue gak mau menyiksa diri. Karena ego gue mau dia berubah karena dirinya. Karena ternyata berubah itu cuman butuh waktu sih. Butuh kesadaran diri. Dan waktu. Sadar tuh butuh waktu. Kalau dulu gue pernah ngegepin mantan gue chattingan sama mantannya gitu. Gue tuh kayak cuma nanya gitu kayak, kamu kapan terakhir chattingan sama mantan? Oh udah lama gitu. Kapan gitu? Terus dia gue tanya berkali-kali, nggak mau ngaku sampai akhirnya kayak gue kasih lihat buktinya. Terus dia baru kayak gelagapan gitu. Terus udah dia nggak pakai pembelaan apa langsung kayak minta maaf gitu. Karena mungkin saat itu telak banget gitu kan, ada buktinya. Jadi udah nggak pakai ego-egoan lagi. Makan tuh ego anjing, orang lu salah, bye-bye lu, tawan anjay. Walaupun cinta kayak manapun, kalau namanya udah cinta ya tetap aja ego nomor 1 daripada cinta. Maksudnya gimana tuh? Ya menurut dia ego tuh nomor 1. Tapi kalau menurut lo cinta versus ego biasa menang mana? Gue tetap cinta sih. Gue kalau cinta banget sama tuh orang, ego gue udah bye-bye, ya kan? Jangankan apa ego. Karena kita cewek ya? Otak aja kan. Susah-susah gue kuliah sampai S1 ya kan, begitu kenal cinta, goblok, percuma sarjana gue. Azhar mungkin dari versi cowok kali ya. Ya makanya tadi gue bilang apa karena kita cewek ya gitu. Maksudnya pride-nya tuh gak setinggi cowok mungkin. Karena kan ya gak gue gak mengeneralisasi ya. Kayak karena kan pasti ada cewek-cewek yang juga egonya lebih tinggi gitu. Tapi kalau mostly kan cewek gitu kan. Karena cewek lebih pakai perasaan daripada logika. Kalau cowok kan pride-nya lebih tinggi, lebih pakai logika gitu-gitu. Iya gak sih? Iya benar. Jadi gue pegal nih ngomong nengokin ke sini. Lu boleh pindah ke sini gak sih? Aduh. Belakangin kamera dong gue. Iya repot. Nggak, kamera sini. Oh iya. Repot banget hidup gue. Repot hidup lu ya. Iya menurut gue sih gitu. Kalau misalnya dari pihak gue, ya cinta. Karena pada saat gue udah cinta, jangankan ego. Ya otak aja gak Otak aja gak Semua akan kulakukan, semua untukmu akan ku berikan seluruh cintaku. Mana tadi ada mau bacain komen aja gak sih? Jangan. Satu album tuh tiap kali. Nyatanya mah cuma jadi kayak Saipul Jamil tuh, yang kayak dikit-dikit nyanyi sepenggal. Jadinya masa album. Oke, kita nyanyiin. Kita bacain. Jadi satu lebih seru apa nih? Ego yang memisahkan. Wah ini aku setuju. Banyak banget ego yang memisahkan tuh. Karena ego akhirnya memisahkan gitu. Itu banyak banget. Yang tadi gue bilang ya, kayak gak bisa ketemu di tengah gitu kan. Yang satu aku maunya nikah secara Kristen, aku maunya nikah secara Muslim gitu. Loh kenapa ke situ? Maksudnya kayak, kan itu kan menurut gue karena agama tuh juga bisa menjadi salah satu kayak perang ego. Iya. Bukan masalah ya kepercayaan nih setting ya. Maksudnya gue gak ngomongin masalah dari sisi kepercayaan. Cuman kan kalau misalnya kayak dari ya udah lu ngalah nih yang mana, lu mau nikahnya dengan cara apa gitu. Kalau kata gue mah dua-duanya sih. Temen gue ada kok Katolik sama Muslim. Ijab kabul juga, di pemberkatan juga. Tapi ya akhirnya yang tercatat secara sipil pemberkatan. Gue emang encourage buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi menjalani relationship yang beda agama ya. Tawanya gitu. Tawanya jangan dong. Ada spiller.
Cinta. 5 tahun pacaran hamil sama orang lain, Kak. Itu the real bangsat sih ceweknya. Lah, Itu kagak ada ego-egonya. itu kagak ada ego, itu egonya mah nafsu. ego lu gitu. Iya. Itu lebih ke Dia juga nafsu. nih. Cinta karena nafsu, kalau cowok mah nggak semua deh. Tapi tadi saya Nafsu buat memiliki mungkin ya. ya. Lu tau gak sih kalau nafsu tuh salah satu dosa dasar manusia? Gak tahu. Sumpah, jadi kalau di agama gue Kristen kan, ada 7 dosa dasar manusia. Kemarahan, kemalasan, kerakusan, keserakahan, terus kerakus makanan, nafsu, 2 lagi gue lupa. Lu berhenti di nafsu ya? Soalnya gue ingat. Enggak, soalnya gue ingetnya Inggrisnya. Anger, greed, lust, sloth, gluttony. Lupa juga kok gue. Iya. Emang lu berhenti di nafsu nasi? Envy. Oh. Envy itu iri hati, sama satu lagi. Kok gue lupa sih? Dan semuanya itu ada di film SpongeBob pokoknya. Oh, pride, kesombongan. Oh, Ya. oke. Pinter ya gue. Nafsu. Iya, nafsu tuh salah satu itu dosa dasar manusia. Lah kok nafsu makan dosa juga? Nafsu makan juga. Jadi misalnya lo lagi lapar nih, terus lo makan buffet gitu yang sampai kayak all you can eat sampai kenyang banget gitu, itu dosa. Oh, Karena iya. lo harusnya makan secukupnya. Betul. Gitu. Makan. Sama kayak segala sesuatu yang berlebihan kan gak bagus ya. Sama kayak cinta. Kalau berlebihan ingin memiliki kan juga gak bagus. Toxic bagus. jadinya. Berlebihan teleponan gitu kayak 24 jam sehari, kasihan HP-nya. Bener, kasihan HP-nya. Iya, benar. Kasihan handphonenya sama casannya ya. Apa nih? Ego, cinta. Apaan sih nih? Tahu. Pilih kamu istri. Wah. Pernah kak ego-egoan. Ego-egoan aja. Ego-egoan tuh kayak ego lu gitu ya. Lagi sih. Gara-gara Angelanya ke band. Kenapa Mobile Legends jadinya? Aduh. Sumpah, tapi gue pernah di mana mantan gue. Kenapa? Gara-gara gue jadi gue tuh lagi ngapain? Lagi main Mobile Legends bareng. Emang ini juga bangke ya gue liat-liat ya. Temennya ngomong, bercanda gitu. Udahlah ban Hilda aja, ban Hilda. Gue kira beneran. Gue ban lah si Hilda, ternyata dia bercanda. Ternyata dia mau pakai Hilda. Diomelin gue. Berantem gue. Perkara itu? Iya. Aduh, receh sekali. Terus gue sering banget. Jadi mantan gue tuh suka sok jago gitu. Padahal gue lebih sering MVP. Oke. Soalnya gue main cuma 2 hero. Menguasai 2 itu doang. Yang lainnya gue goblok. Tapi gue sering MVP. Terus mantan gue sering kayak, aduh kamu tuh ya, aduh gitu. Kamu tuh gak pernah mau dengerin gitu. Kayak egonya gede, soal kayak gituan tuh gede gitu. Percintaan di dalam Mobile Legends namanya. Bisa. Sampai itu kan ada ide. yang apa sih, Affinity gitu kan, yang bunga-bunga itu kan. Sampai level 6 gue. Tiap kali gue main ada aja tuh ngatain bucin gitu. Emang gue bucin, tapi udah gak capek. Cinta Kak, karena manusia sepertiku butuh dicintai dan disayangi. Ya dong. Masa diegoi? Masa diegoi? Ya juga ya. Masa diegoi? Egoi? Iya. Ego. Setuju nih, dia sama kita nih. Kalau udah Baru mati kali ini rasa, kayak satu topik kita setuju semua, Ber. iya. Kalau udah mati rasa sembuhinnya gimana? Sembuhinnya kalau udah mati rasa cari rasa baru. Iya sih, benar. Soalnya udah mati. Iya, bener. Kalau pingsan doang bisa disadarin. Bener. Kalau udah Kalau mati, susah, masih mujizat kan. Biasanya sih pakai waktu ya. Cuman kalau misalnya waktu tuh kayak menyembuhkan segalanya. Tapi kalau misalnya menyembuhkan segalanya tapi bukan berarti membangkitkan yang lama ya. Tapi kenapa harus nunggu mati ya? Itu gua nunggu mati. Ego berarti. Emang itu kok ego anet nih, otak nggak ada. Bukannya disembuhin malah nungguin mati. Enggak, gua waktu itu Pas udah mati baru nanya enggak dong. bangkitinnya gimana ya? Enggak, gua kemarin berencana nyembuhin. Kan gua 2,5 bulan tuh mau nyembuhin, mau 3 bulan. Ternyata bukannya sembuh, kanker stadium 4, mati jadinya. Nggak ada cure-nya, Pak. Oh enggak, tiba-tiba sakit jantung. Iya, tiba-tiba serangan jantung, anjay. Ego itu dapat mengalahkan segalanya, termasuk dalam mengalahkan cinta. Azhar tadi yang sama Azhar. Azhar. Oh, Azhar. Hai Azhar. Apa ini? Iya. Aku nggak pernah putus karena nggak pernah jadian. Iya nggak sih? Kalau nggak pernah jadian gimana bisa putus? Ego. Gimana sih kamu? Ego anet. Perkara agama saling kekeh agama masing-masing. Itu yang tadi gue bahas tuh. Iya. Kalau kekeh mah harus lah.
Kakak agama harus, tapi Harus kayak dong. karena kan kepercayaan ya Pak. Masa lo Mm-mm. mau trade in agama lo sama cinta aja? Nggak bisa dong, Masa itu bagi? bukan lawan menurut gua. Iya, ya gue sih nggak berani lawan yang di atas. Ya kalau lu berani silakan. Kalau gue sih mohon maaf, saya undur diri dulu. Saya takut. Cinta karena dalam cinta jika kedua tokoh masing-masing mendepani ego, yang menang adalah deng 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 deng. Agak keputus ya Say komennya. Agak keputus Say. dia. Cinta kalau ego pasti ada alasannya. Ego tuh menurut gue lebih kayak ini kali ya, kayak Ego tuh sesuatu hal yang nggak beralasan gak sih, atau beralasan menurut lu? gak ada. Ego tuh cuman kayak ya ego, namanya juga ego. Itu sesuatu yang abstrak menurut gue. Gak ada alasan, lo cuman kayak mau menang aja dari orang lain gitu. Iya. Lo cuman mau kayak di atasnya pasangan lo aja. Lo mau mungkin lebih kelihatan lebih powerful, kelihatan lebih ya gitulah pokoknya. Atau pada saat ada ego itu diselipin dengan rasa ketakutan diinjak nggak sih? Bisa juga. Iya nggak sih? Biasa cowok kayak gitu nggak sih? Padahal cowok kita nggak niat buat menginjak harga dirinya gitu, cuman karena sebenarnya egonya dia itu yang akhirnya menurunkan harga dirinya karena sih. mungkin emang nggak ada harga dirinya. Oh, iya, Sorry ya guys, nggak aku nggak bermaksud ngatain. Sorry aku nggak maksud ngatain. Oke. Cinta dong pastinya, tapi semua akan kalah juga karena ego sih. Nggak juga sih menurut aku. Berarti cinta kamu nggak sebesar itu sayang. Perkara ngerokok sebatang, masalah kemana-mana rungkat. Ente-entean. Iya. Gue jadi inget yang kemarin Indonesian Idol, siapa? Salma. Menang dia kan juara satu kan. Selamat ya Salma. Kenal juga enggak sih gue? Apa itu? Kenal juga enggak sih gue? Cuman kayak gue selamatin aja gitu. Lu kentut? Enggak. Emang ada bunyi apa sih? Gak ada. Kursi kali gue gini. Oh iya benar. Fitnah aja, fitnah online anjay. Ntar orang-orang kirain gue beneran kentut ber. Aku sering putus karena ceweknya tahu soal ekonomi aku dan keluargaku. Kalau gitu berarti sekarang yang harus kamu lakukan bukan mentingin cinta atau ego sayang, tapi finansial sayang. Iya, berarti harus tetap bekerja keras. Betul. Terus. Semangat. Egonya sih lebih ke kepentingan pribadi yang nggak bisa dibicarain berdua sih. Kepentingan pribadi nggak bisa dibicarain berdua. Tapi biasanya emang kalau ego tuh selalu kayak personal matter sih menurut gue. Kayak ya gak sih? Gimana tuh? Nyangkut kan kabelnya. Sangkutin say. Iya gak sih? Tapi kalau soal ego tuh selalu kayak ya masalah pribadi lu gitu. Kayak apa sih? Gue ngomong apa sih? Masalah pribadi gimana maksudnya? Kayak tadi gitu, masalah yang kayak jealousan apa sih? Itu kan masalah personal masing-masing. Oh iya. Awalnya pasti gara-gara insecure. Iya. Jadi kayak ego tuh sebenarnya merangkup banyak hal ya. Iya. Tapi gue setuju sama yang tadi lu bilang yang kayak nggak mau diinjek-injek itu. Karena itu pasti awalnya tuh gara-gara insecurity. Kayak gue nggak mau dilihat kurang sama pasangan gue. Jadi gue harus kayak nunjukin gigi gue dulu nih, biar ya salah atau bener yang penting gue harus suara lu keras dulu gitu. Iya. Pala gue harus gede dulu nih gitu. Nggak. Ya dong, ego tuh kayak kepalanya membesar. Iya. Menurut gue. Benar. Lanjut. Nah, bahkan kaget gue baru kayak gitu. Itu tadi hampir nusuk gue kayak gitu barusan. Bahkan pada saat pasangan udah ego pasangan sudah turun, lalu pasangan begging, itu terkadang ngebuat pasangannya itu malah ngasih makan egonya, ngebesarin egonya gak sih? Lu kenapa gitu? Manohara. Oh. Kan kayak emang gitu ya? Gue lebih ke Manokwari enggak? Tapi ya itu benar tuh benar. Sih? Karena lu jadi berasa di atas angin tuh kan, yang begging buat gue, hahaha, lo yang lebih sayang kan sama gue, lo kan yang lebih mau sama gue gitu. Iya, bahkan pada saat diminta balikan pun, putus minta balikan tuh egonya bisa. Iya. Bisa makin gede. Ego sama kayak pride, sama kayak iya, kalau menurut gue itu ego tuh tadi tuh lebih ke pride itu yang tadi gue bilang. Iya sih. Kayak lo jadi di atas angin aja gitu karena lo ngerasa ya lo lebih di atas dia, lo lebih bener dari dia, lo lebih diinginkan gitu. Lo lebih mulia. Anjay.
Mulia banget nih. Emas lo. Semoga mulia. Sejak melihat senyum, aduh. Aduh, gombalnya masih loh. Rata-rata cewek itu egois, nggak cukup dengan satu cowok. Anda yang ngomong, jangan ngomong sama kita masalah itu. Karena biasanya kita. Biasanya sih kita yang gituin ya. Kita Cowok kayak ini hopeless romantic banget. Cowok ya, tuh malah nggak bisa sama satu cewek, mungkin itu kemungkinan besarnya masih ada loh, karena kan ada namanya poligami, bukan poliandri. Poliandri tuh kalau di Islam disahin gak sih? Ya nggak boleh lah. Oh, poliandri gak boleh ya? Cuman Nggak poligami boleh, dong yang boleh? Poligami. Oh, tapi poligami boleh. Iya sih, benar. Iya nggak sih? Justru Iya. laki-laki yang punya kemungkinan besar buat Padahal tuh kadang tuh lagi gak tahu diri ya gue liat-liat ya. Padahal kalau misalnya kayak cewek tuh dibilang cukup satu cowok juga enggak. Lah misalnya nih, cowok nih ganteng. Tapi gak ada duit. ya yang itu ada lebih duit. ke lu kali melengkapi. Oh iya, ya bener sih. Biar lengkap. Yang satu gue pakai duitnya, satu gue pakai buat dibawa ke jalan biar nggak malu-malu gitu. Nggak guys, canda konten. Masa? Konten. Masa? Konten. Nggak. Tadi kita habis telepon masalah itu nggak? Enggak. Jangan bawa masalah hidupku di sini. Gue meler nih. Apanya? Hidung Oh, dong. itu. Namanya juga meler. Kalau melet lidah. Ego dan cinta nggak kebiasaan bisa. ya, gue lagi bercanda lu nggak jawabin. Oh, iya. Maaf, Ya, gimana lanjut. coba ulang? Nggak mau. Nggak ada siaran ulang. Ego dan cinta nggak bisa dipisahkan, pasti selalu nyatu terkecuali jika sudah menikah. Justru menurut gue kalau menikah tuh lebih bahaya. Iya. Kalau lu udah lihat nih ya pasangan lu itu udah kayak menunjukkan tanda-tanda egonya dia tuh udah segede balon udara, udah gak usah lu gaya-gaya nikah. Aduh mata gue kedut-kedut tiba-tiba ada yang ngomongin gue Barusan gua. dalam hati ya, anjing nih orangnya anjing gitu ya. Iya bener. Iya, Apalagi karena kayak kalau udah nikah tuh posisi cewek tuh susah, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu menurut gue. sama-sama sudah, ya udah lu udah milik gua kan. Iya. Nah pada saat sesuatu hal apapun itu, entah, nggak tahu sih ya, kalau gue entah benda, misalnya gue pengen iPhone, pada saat gue belum punya iPhone baru nih yang gue pengen, gue masih pengen banget. Ntar tuh kalau gue Iya. udah punya iPhone tuh gue bakal jaga, debu nggak boleh nempel, Iya. gue bakal rawat, nggak Iya, akan iya, gue iya. banting kayak handphone lama gue. Iya. Tapi pada saat gue sudah memiliki hal yang gue inginkan, Iya. Lupa tuh lo janji. gue lupa tuh janji-janji Iya. palsu itu. Iya udah bener-bener. Dan apalagi kalau misalnya kalau kata gue soalnya kayak menurut gue posisi cewek tuh kalau udah nikah emang lebih sulit. Kayak maksudnya sekarang fair-fairan ngomong kayak lu jadi cewek, hidupan lu tuh setelah menikah banyak berubah gitu. Ujung-ujungnya tuh lu jadi kayak makanya banyak yang bilang kan kayak setelah nikah tuh cewek bisa stres, pas punya anak bisa baby blues. Iya. Nggak ada tuh istilah bapak-bapak baby blues. Ada anjir. Ya nggak banyak, Cok. Oh iya. Kayak berapa banyak sih? Ya masa gini, cewek kalau nikah perubahan hidupnya tuh banyak. Kayak lu mesti ngurusin, lu keluar dari rumah, lu ngurusin suami lu andai punya anak. Pas lu punya anak aja kan ngurusinnya, Kan ngurusin rumah tangga tuh lebih susah loh. Karena kayak lu jam 9 ngurusin sarapan, baru lu cuci piring, udah ngurusin makan siang, baru lu mau istirahat bentar, anak lu bangun tidur siang. Kalau cowok apa perubahannya? Ya udah lu cuma butuh cari duit lebih banyak buat ngidupin keluarga lu. Tapi cowok tetap bisa pergi sama temennya nggak? Masih ngantor, masih pergi biasa. Ya makanya ada babysitter biar cewek tetap bisa. Benar, Jalan-jalan. kalau lu hoki banyak duit punya babysitter, kalau enggak banyak loh kejadian kayak gitu. Iya. Makanya gue bilang kayak kalau udah nikah tuh kayak cewek tuh makanya gampang banget diinjek-injek tuh karena itu. Seru gak sih kalau misalnya next podcast kita ngebahas masalah Kehidupan setelah menikah, bukan apa nih, yang nggak mau punya anak, apa namanya? child free. Iya. Aku seru nggak ikutan, itu terlalu sekali. kontroversial. Nanti diganti nama Anis ya boleh? Hah? Anis, Bertiga kita. Anus. Dibahas lagi. Kita bikin girl band aja kali. Iya, Anis. Atri. Kayak kalau si Ashanti Anang kan asik. Kita Atri. Atri di jalan tulus. Antar aja. Jadi nggak lucu. Udah, lanjut Ber, bacaan lagi Ber. Bercandaan gue suka dimatiin sama Berli. Nggak punya pasangan lain apa gue ya?
Program siapa ini kok gue nyari pasangan? Komennya kadang-kadang suka ini ya, suka nggak beradab nih. Kalah sama Gadun kak. Gadun bener sih. Gue kalau suruh milih cinta, ego Gadun lah anjay. Sorry. Konten dong, canda. Canda konten. Putus gara-gara wetonnya gak cocok, Mbak. Kamu tahu weton? Weton tuh kayak tanggalan Jawa bukan sih? Iya kan? Ada tahu di kalau di orang itu yang kayak buat di dinding nggak? Beton. Males gue responnya. Iya. Tapi kalau di orang Cina tuh juga ada by the way. Apa? Kan gue kan keturunan Cindo gitu kan. Ada namanya pace. Pace tuh kayak cerita jalan hidup lo gitu. Jadi kalau mau nikah tuh biasanya suka nyari tanggal baik gitu-gitu kan. Terus kayak diliatin tanggal lahir lo sama tanggal dia cocok atau enggak. Putus gara-gara weton yang enggak cocok tuh gue belum pernah sih kebetulan. Soalnya biasanya kalau di gue tuh suka ada ininya, suka ada dikias gitu loh. Apa sih? Contoh misalnya, oh nih orang nih bisa banyak ribut nih berdua kalau nikah. Tapi bisa diakalin gitu nanti. Tapi nanti caranya biar itu nanti lu mesti punya kolam ikannya di rumah biar api lu tuh redam, ada air gitu. Feng shui gitu. Tapi ada solusinya lah. Solusinya bukan pisah lah ya. Ya ini kalau pisah sih mendingan cari tukang weton yang lain. Maaf, bisa gak sih cari tukang weton lain? Gak tahu gue. Ya, gitu. Gak tahu gue. Jawaban lu kurang panjang, Ber. Apanya? Jawaban lu tadi agak ada jeda tuh gue liat tuh barusan. Banyak yang ngomong ego. Lu kayak lu berasa dikatain gak sih, Ber? Enggak sih. Mereka jawabnya kayak ego gitu. Yang belakang bikin salfok maksudnya gue. Kadang suka kepikiran kenapa di umur segini masih belum bisa bangkitin Mangekyo saringan, gak ngerti. Skip. Ego kill talent, maksudnya apa sih? Seru gak nanti next? Bahas Chalfrey ya? Heeh. Bintang tamunya ini kali ya, Gita Saf itu ya kali ya? Gak usah. Kan gue belum nikah. Iya kan rencananya nanti lu mau punya anak berapa? Gimana gue bisa mikirin mau Chalfrey apa enggak? Orang sekarang gue aja masih husband free. Iya, namanya mikirin doang. Aduh, gue terlalu banyak mikirin Rencana-rencananya. Enggak, tapi kalau gue mau. Lu mau 10? Mau nikah. Kan katanya bahas Chalfrey-nya minggu depan. Oh iya benar. Iya. Ntar kita bahas minggu depan Anas mau punya anak berapa. Kenapa Anas? Tapi gue tuh pengen banget punya anak kembar. Berarti lo harus cari pasangan kembar biar ada keturunan. Karena lo ada keturunan kembar kan? Tapi gue gak. Ntar kita bahas. Tapi lucu gitu kalau ngeliat anak kembar. Ya lucu banget. Tapi ada tapinya. Kenapa? Ya tapi nanti kita bahas minggu depan. Tapi masalah punya anak tuh juga bisa bikin berantem loh. Itu juga masalah ego tuh. Emang ya dasar ya manusia tuh kayak hidupnya isinya ego aja gitu. Kayak kayak yang satu misalnya mau punya anak 3, yang satu nggak mau punya anak 1. Kalau di keluarga Cina biasanya tuh kalau yang masih kolot-kolot gitu harus banget punya anak. Apalagi kalau lu punya anak cowok udah disayang banget dah lu sama mertua lu. Oh ya. Karena kenapa cowok? Karena mereka yang bawa nama keluarga. Mereka yang bawa marga. Biar marganya nggak putus. Iya. Kayak kalau kayak dari gue nih, gue kan kakak, gue berdua cewek, dua-duanya kan, yang ada yang bawa nama keluarga, gitu. Oh karena cewek. Ya, betul. Sama kayak kerajaan-kerajaan gitu nggak sih? Ya. Marga gue artinya raja loh, Bebe. Oh ya. Iya. Apa namanya? Ntar gue sebutin juga lo gak ngerti. Wang Xuena. Panjang juga ya. Kan tiga kata. Wang Xuena. Wang Xuena. Kita langsung masuk ke pelajaran bahasa Mandarin. Oke. Enggak dong, enggak. Canda Mandarin. Jangan susah lah. Ya susah. Itu aja. Ya, besok. Ya, boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi buat teman-teman yang dengerin Langit Musik bisa DM sama aku. Sebelum hari Senin besok kita akan kembali podcast lagi buat
ngasih opini-opini mendingan bla bla bla, karena di Indonesia kan 2 anak aja cukup katanya. Ya. Ya kan, bahkan ada di luar negeri tuh yang kalau dia karena nggak ada yang mau punya anak, sampai akhirnya setiap dia punya anak tuh dikasih hadiah. Dibayar sama pemerintah. Dibayar kan? Iya, Jepang. Jepang ya? Kalau di Cina malah nggak boleh. Nggak boleh punya anak? Iya, karena udah terlalu banyak penduduknya. Oh. Jadi maksimal 1. Oh gitu. Gitu. Iya. Oh, serius ya? Kalau di Jepang kan dia lagi kurang penduduk tuh, jadi kayak gitu. Ya, kalau lu mau pindah ke sananya tuh sampai lu dibayar, lu mau punya anak lu dikasih duit lagi. Apa gue pindah ke Jepang aja kali ya? Ya masalah di Jepang kayaknya nggak mau deh sama lu. Iya sih benar. Kayaknya sih. Tapi kalau mau coba Gak coba apa-apa, aja. gue udah biasa kok kayak ada yang nggak mau sama gue gitu. Padahal gue mau banget sama dia, udah biasa gue. Oh, yang biliar itu nggak? Bukan. Ya, aduh. Dia lagi. Iya kan? Iya itu doang. Salah satunya ya. Dia nggak ganteng-ganteng banget anjir. Iya, pendek lagi. Tuh. Emang nih buat lo yang namanya depannya R. Revel. Bukan. Bukan. Oh bukan. Itu teman baik saya loh by the way. Oh iya. Jangan bikin gosip dong. Oh nggak dong. Saya kan nanya doang. Itu teman baik saya guys. Oh. Oke. Dia yang berak, gue yang nge-flash. Sudah tayang di Maxstream podcast Cinta Melulu. Betul. Udah dari episode 1 sampai 5 deh kalau nggak salah ya. Ya. Aku baru nonton sampai 5. Dan bakal terus-terusan diupload. Jadi buat kalian langsung aja download Maxstream dan nonton Cinta Melulu, karena di sana banyak banget podcast Langit Musik dengan berbagai macam pembahasan yang kalian bisa temukan. Baiklah, sudah sampai di penghujung acara podcast kita kali ini. Senang sekali saya Anastasia bisa menemani Berliana loh, Bel. Tadi gue mau bilang Anastasia menemani Berliana loh tadi. Iya. Kan kita baru membawa berita, Pak. Nggak harus dua-duanya. Senang sekali ya kami bisa bersama teman-teman semua di sini. Lu kayak apa ya? Udah deh, entar kelamaan. Kayak buat pengantin itu. Oh iya. Terima kasih kepada para hadirin yang telah datang ke iya, acara pernikahan Berliana Lovel. Makanan ada di sebelah kanan. Bagi para hadirin yang ingin menikmati prasmanan yang telah disediakan, dipersilakan untuk ke sebelah kiri Tapi panggung. kok kayak ini sih, kayak kereta. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Suka gitu emang. Apa namanya? Udah capek, gak usah dipanjang kali. Pemirsa. Kita cuma manjang-manjangin durasi doang kan ini. Iya benar. Baiklah, sampai jumpa di podcast minggu depan. Di Cinta Melulu kita akan ngebahas hal-hal seru lainnya. Contohnya kayak besok itu mau Chat free. Ya, jadi siapa di sini yang setuju untuk mempunyai anak banyak dan tidak mempunyai anak, atau punya anak hanya 2 aja? Itu aku pengen tahu alasannya, aku pengen tahu dari kalian penyebabnya tuh apa sih? Kenapa? Karena A, B, C, D, F, G misalnya. Atau ada ketakutan pribadi tentang masalah banyak anak. Karena menurut banyak orang kan banyak anak banyak rezeki. Zaman dulu Iya. soalnya nggak sekolah. Sekarang sekolahnya mahal. Banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak banyak pengeluaran. Asal jangan banyak anak banyak laki ya. Daripada banyak anak mending banyak laki sih gua. Sorry. Canda konten banyak laki. Bye bye. Bye bye buat semuanya. Jangan lupa Maxstream Langit Musik. Dadah.